Perception and Learning in Organization. Halo, saya Nur Laila Mesarot dengan NIM 031112100054. Saya akan menjelaskan mengenai Perception and Learning in Organization untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama ada persepsi dalam organisasi. Persepsi atau perception adalah proses pemilihan, pengorganisasian, dan penafsiran informasi dalam rangka untuk memahami dunia di sekitar kita. Perhatian selektif atau selective attention adalah apa yang orang anggap sebagai realitas sebenarnya disaring melalui proses persepsi yang tidak sempurna, yang disebut perhatian selektif, bahwa informasi yang diterima disaring oleh indera yang dipengaruhi oleh karakter dari orang atau objek yang dirasakan dan dari individu yang melakukan pengamatan. Model mental atau mental models, teori yang digunakan dalam memperkirakan keadaan dunia sekitarnya sebagai panduan persepsi dan perilaku mereka. Selanjutnya ada teori persepsi. Yang pertama ada social identity theory atau teori identitas sosial. Bagaimana kita mempersiapkan dunia ditentukan juga oleh bagaimana kita mempersiapkan diri kita sendiri. Yang pertama ada identitas pribadi, mengacu pada karakter yang membuat seseorang itu unik dan berbeda dari orang lain dalam situasi tertentu. Dan yang kedua ada identitas sosial, mengacu pada bagaimana orang-orang mendefinisikan diri mereka dari kelompok mana mereka berasal yang memiliki ikatan emosional. Yang ketiga, teori identitas sosial, menjelaskan bagaimana seseorang mengembangkan persepsi pribadi dalam dinamika persepsi sosial, bagaimana persepsi kita terhadap orang lain. Dan selanjutnya ada 3 kegiatan dalam proses membentukkan dan mempertahankan identitas sosial. Yang pertama ada kategorisasi, kedua homogenisasi, dan yang ketiga diferensiasi. Selanjutnya, stereotyping dalam setting organisasi. Stereotyping adalah proses memberikan sifat kepada orang-orang berdasarkan keanggotaan mereka dalam kategori sosial. Masalah dalam stereotyping yang pertama, tidak secara akurat menjelaskan setiap orang dalam organisasi sosialnya, dan yang kedua, bisa menjadi dasar untuk melakukan perilaku diskriminatif, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, yang kedua ada attribution theory atau teori atribus. Yang pertama, persepsi penyebab dari suatu perilaku atau kejadian dipandu oleh proses atribusi, di mana proses persepsi memutuskan apakah suatu perilaku yang diamati atau peristiwa yang terjadi disebabkan oleh faktor internal ataupun oleh faktor eksternal. Yang kedua, atribusi internal merupakan faktor kemampuan seseorang atau dapat berupa motivasi. Atribusi eksternal adalah pengaruh situasional di luar kendali mereka. Ada 2 kesalahan atribusi. Yang pertama yaitu kesalahan mendasar atribusi adalah kecenderungan untuk memberikan atribut perilaku orang lain lebih kepada faktor internal daripada faktor eksternal. Yang kedua, bias mementingkan diri sendiri atau self-serving bias adalah kesalahan persepsi di mana orang cenderung untuk memberikan atribut hasil yang menguntungkan mereka untuk faktor internal dan kegagalan mereka untuk faktor eksternal. Selanjutnya, meningkatkan persepsi. Interaksi yang bermakna. Seiring dengan upaya mengurangi ketergantungan pada stereotip, interaksi yang bermakna berpotensi meningkatkan empati seseorang terhadap orang lain yang mengacu pada pemahaman seseorang tentang kepekaan terhadap perasaan, pikiran, dan situasi orang lain. Yang kedua, saling memahami. Jindal Johari adalah model pemahaman personal dan interpersonal yang mendorong pengungkapan dan umpan balik untuk meningkatkan area terbuka dan mengurangi daerah tersembunyi dan daerah tidak diketahui. Selanjutnya, pembelajaran dalam organisasi. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau kecenderungan perilaku yang terjadi sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungan.
Ada 3 perspektif belajar tentang pengetahuan tacit dan eksplisit adalah yang pertama penguatan, modifikasi perilaku, pembelajaran sosial, dan pengalaman langsung. Belajar melalui penguatan, di sini ada ABCS, modifikasi perilaku. Yang pertama, ada apa yang terjadi sebelum perilaku, kemudian behavior atau apa yang orang katakan atau lakukan, kemudian apa yang terjadi setelah perilaku tersebut. Nah, kontingensi dari penguatan, modifikasi perilaku mengidentifikasi ada 4 macam konsekuensi yang memperkuat, mempertahankan, atau melemahkan perilaku. Dan yang pertama ada penguatan positif, terjadi ketika pengenalan konsekuensi akan menambah atau mempertahankan frekuensi atau probabilitas perilaku tertentu di masa depan. Yang kedua, hukuman, terjadi ketika konsekuensi akan menurunkan frekuensi probabilitas perilaku di masa depan. Ketiga, penguatan negatif, terjadi ketika penghilangan atau penghindaran konsekuensi akan meningkatkan atau mempertahankan frekuensi atau probabilitas perilaku tertentu di masa depan. Dan yang keempat, kepunahan, terjadi ketika target perilaku berkurang karena tidak ada konsekuensi yang mengikutinya. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah teori yang menyatakan bahwa proses pembelajaran banyak terjadi dengan mengamati orang lain yang kemudian mengarah pada hasil yang menguntungkan dan menghindari perilaku yang mengarah pada konsekuensi hukuman. Bentuk dari pembelajaran ini terjadi dengan 3 cara. Yang pertama ada permodelan perilaku. Orang belajar dengan mengamati perilaku teladan pada tugas penting, mengingat unsur-unsur penting dari pelaku yang diamati, dan kemudian melatih perilaku mereka. Yang kedua, konsekuensi perilaku pembelajaran. Orang mempelajari konsekuensi dari perilaku melalui logika dan pengamatan, tidak hanya melalui pengalaman langsung. Dan yang ketiga, penguatan pribadi. Terjadi ketika seseorang, karyawan, memiliki kontrol atas penguat tetapi tidak mengambilnya, sampai karyawan tersebut menyelesaikan tujuan yang ditetapkan sendiri.